Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, kemarin ketika matahari tenggelam di ufuk barat, ketika gemintang bermunculan menghias langit untuk menyambut Idul Fitri, ketika azan terakhir bulan Ramadan dikumandangkan, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan anugerahnya kepada kita. Betapapun banyaknya kekurangan kita, betapapun sedikitnya peribadahan kita, bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut malam Idul Fitri sebagai Lailatul Jaizah, malam taburan anugerah? Pagi ini seusai sholat subuh kita mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk mengungkapkan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita sambut perintah ilahi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu sempurnakan bilangan puasa kamu, supaya kamu besarkan Allah atas petunjuknya kepada kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita sudah menyempurnakan 30 hari puasa. Kita sudah membesarkan Allah dengan lantunan takbir kita. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita. Kita pun pilih pakaian yang terbaik. Kita taburkan wewangian. Kita ajak karib kerabat kita untuk berkumpul di tanah lapang ini. Baru saja kita gemakan Allahu Akbar berkali-kali. Baru saja kita rebahkan kepala kita di atas tanah seperti menunggu siraman kasih yang abadi dari Yang Maha Suci. Baru saja kita cium bumi yang dingin seperti kelak kita mencium tanah pekuburan. Lalu kita gumamkan dengan penuh kerendahan suara paruh kita, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, kami tidak sanggup memujinya kecuali dengan pujiannya. Hadirin dan hadirat, dengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang terjadi pada pagi ini. فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ مَلَائٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ جَمِيعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Pada pagi hari Idul Fitri, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikatnya ke setiap negeri. Mereka turun ke bumi dan berdiri sejak sudut-sudut jalan yang sempit sampai mulut-mulut jalan raya. Mereka menyambut kedatangan kaum muslimin dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya ummat Muhammad, ukhruju ila Rabbin Karim yu'til jazila wa ya'fu 'anil 'azim. Hei umat Muhammad, keluarlah, temui Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia akan memberi kamu rezeki yang berlimpah dan ampunan atas dosa-dosamu yang besar. Ketika kaum muslimin sudah bergerak ke tempat salat mereka di langit yang tinggi, di alam malakut, dengarkan dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Ma jazaa'ul ajiri idza 'amila 'amala. Apa imbalan orang upahan bila ia sudah menyelesaikan pekerjaannya? Para malaikat serentak menjawab, Ilahana wa sayyidana jazaa'uhu an tuwaffiyahu ajrah. Tuhan kami, junjungan kami, imbalannya ialah kau penuhi upahnya. Maka berfirmanlah Allah yang Maha Agung dengan firman yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Fa inni ushidukum ya malaikati inni qad ja'altu thawabahum min siyamihim sahra ramadana wa qiyamihim ridaya wa maghfirati. Saksikan wahai para malaikatku, aku telah menjadikan pahalaku untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa dan salatnya di malam Ramadan, ampunanku dan ridhoku. Dengarkan wahai hamba-hambaku,
Allah kini berbicara kepada kita yang berkumpul di halaman Tuhan pagi ini. Bermohonlah kepada Aku demi kebesaran dan keagunganku. Jika kalian bermohon kepada Aku untuk semua yang kalian harapkan untuk akhiratmu, Aku pasti memberikannya kepada kamu. Jika kalian memohon untuk dunia kalian, pasti Aku akan memperhatikan kamu. Demi kebesaranku dan keagunganku, Aku akan tutupi kesalahanmu selama kalian mendekat kepada Aku. Demi kebesaranku dan keagunganku, Aku tidak akan mempermalukan kamu di hari kiamah nanti. Aku tidak menghinakan kamu di hadapan orang-orang saleh sebelum kamu. Usai salat ini bubarlah kalian, tinggalkan tanah lapang dengan ampunanku atas kalian. Kalian telah membuat Aku ridho dan Aku telah meridhoi kalian. Masih kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, fatafarrahal malaikatu wa yastabshiruna bima yu'ti Allahu hadhihi al-ummah idza aftaru. Maka para malaikat pun bergembira dengan anugerah Allah kepada umat ini ketika mereka merayakan hari berbuka setelah Ramadan. Hari ini kita membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan menyelesaikan kewajiban kita dan mengakhirinya dengan ibadah Idul Fitri hari ini. Malam Idul Fitri adalah malam anugerah. Hari Idul Fitri adalah hari anugerah. Sampaikan apapun permohonan kamu, baik untuk duniamu maupun untuk akhiratmu. Sekalipun kalian sembunyikan permohonan itu dalam lubuk hati yang paling dalam, Yang Maha Kasih akan mengetahuinya. Dialah alimul khafiyat, dialah sami'ul aswat, dialah yang mengetahui yang tersembunyi, dialah yang mendengar semua suara, termasuk suara kamu yang tersembunyi dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, termasuk rintihan permohonan kamu pada malam-malam kamu yang sunyi, termasuk jeritan hatimu yang hanya bisa diungkapkan dalam derean air mata. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, sayang kalau hari anugerah ini kita sia-siakan. Lebih sayang lagi kalau anugerah Tuhan yang berlimpah ini tidak diberikan kepada kita. Malaikat yang mengawal kita pada hari ini adalah malaikat yang sama yang datang menjenguk kita pada malam Qadar. Dengarkan apa yang dikisahkan Nabi pada malam Qadar sallallahu alaihi wa alihi. Idza tala'al fajru yunadi Jibril ma'asyiral malaika ar-rahil ar-rahil. Pada waktu terbit fajar pada malam Qadar, Jibril menyeru para malaikat itu untuk kembali lagi ke langit. Lalu para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi keperluan mukminin dari umat Muhammad?" Jibril menjawab, "Allah memperhatikan doa-doa mereka semua. Allah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 orang. Peminum minuman keras, pendurhaka pada orang tua, pemutus silaturahim, dan penyebar kebencian dan permusuhan." Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, pada pagi ini aturan ini masih berlaku. Minta apapun pada malam Qadar, mohonkan apapun pada pagi hari ini, insya Allah Tuhan tidak akan menolak doa kita. Insya Allah kita tidak menenggak minuman keras. Tapi apa yang menjamin doa-doa ini dikabulkan jika saudara durhaka kepada orang tua, jika saudara memutuskan persaudaraan di antara sesama, dan jika saudara menyebarkan kebencian dan permusuhan? Saudara-saudara yang masih punya orang tua, usai salat Id ini, curahkan hujan anugerah Tuhan kepada saudara dengan menemui orang tua saudara. Rebahkan kepalamu di atas pangkuan mereka. Akui bahwa kamu telah melelahkan mereka. Kamu telah menghilangkan tidur mereka. Kamu telah menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatanmu. Akui bahwa karena kamu sibuk mengejar duniamu, kamu tidak sempat mengunjungi mereka. Kamu tidak sempat meluangkan waktu untuk mereka, bahkan untuk sekedar menyapa. Temui mereka setelah ini. Basahi pangkuan mereka dengan linangan air mata permohonan maafmu.
saudara yang sudah kehilangan orang tua, yang sudah kehilangan pasangan hidupnya, yang sudah kehilangan saudara-saudara, tetangga, dan orang-orang terkasihnya. Akui bahwa selama hidup mereka, kita tidak sempat membahagiakan mereka, kita tidak sempat berkhidmat yang baik kepada mereka, apalagi membalas beratnya penanggungan ayah atau pedihnya derita ibu. Bersedekahlah atas nama mereka, ziarahi pusara mereka, kunjungi karib kerabat dan teman-teman mereka. Ucapkan dengan kebeningan hatimu, Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan pada para penghuni kubur. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para suami, curahkan anugerah Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang pada istrimu. Akui bahwa kamu mengabaikannya, tidak cukup waktu untuknya, atau bahkan menyakitinya. Akui bahwa kesibukanmu tidak menyisakan waktu yang cukup untuk melayaninya. Ulurkan tanganmu memohon maaf dengan segala kerendahan hatimu. Para istri, curahkan anugerah Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang pada suamimu. Ungkapkan syukurmu dengan memuliakan orang yang telah menemani kamu dan memayahkan hidupnya untukmu. Mintakan maaf dan katakan bahwa pelayananmu tidak sebanding dengan perkhidmatan suamimu. Usai salat ini, curahkanlah anugerah Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang dengan sesama manusia. Temui karib kerabat, handai taulan, tetangga, dan semua orang, bahkan sesama makhluk Allah, apapun agamanya dan keyakinannya. Terutama orang-orang yang lewat tangan mereka Allah telah mengalirkan nikmatnya kepadamu. Julurkan tanganmu untuk meminta maaf. Bersihkan hatimu dari dendam, dengki, kebencian, dan fanatisme. Jika kamu orang yang beruntung pada pagi ini mempunyai kelebihan harta, berbagilah dengan mereka. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan orang yang berbuat baik kecuali Allah akan mengirimkan orang yang berbuat baik kepadanya. Usai salat Id ini, curahkan anugerah Allah kepadamu dengan menghentikan hujatanmu kepada saudara-saudara seagamamu yang berbeda paham dengan kamu. Bukakan pintu ijabah dengan menutup mulut kamu dari fitnah dan pergunjingan. Gantikan kata-kata yang membakar permusuhan dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan persaudaraan. Diriwayatkan dari Imam Ja'far sallallahu alaihi, ia berkata, inna li ahlil jannati arba'a alamat, wajhun munbasitun, wa lisanun latifun, wa qalbun rahimun, wa yadun mu'tiyatun. Ahli surga itu ditandai dengan 4 tanda: muka yang ramah, lidah yang lemah lembut, hati yang penuh kasih sayang, dan tangan yang dermawan. Hari ini adalah hari anugerah, hadirin dan hadirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk mencurahkan anugerah itu, untuk menaikkan doa-doa kita ke langit, mari kita tampakkan tanda-tanda penghuni surga paling tidak pada hari ini. Tampakkan wajah yang ramah, lidah yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, dan tangan yang siap memberikan bantuan kepada siapapun. Selamat menerima anugerah Allah yang Maha Agung, wahai para penghuni surga.